Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam sarapan rohani Galang Ninggiang Abjan Base, Rabu 24 Februari 2021. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Semalam boleh kami lalui dengan baik. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk boleh merenungkan akan kebenaran firman. Bapa di surga, kami mengundang kuasa Roh-Mu yang kudus hadir di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Biarlah apa yang akan kami baca, apa yang kami renungkan, dapat kami pahami dengan baik dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan untuk hari ini Rabu 24 Februari 2021 terambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama di dalam Imamat 26 ayat 5 yang demikian firman-Nya, "Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tenteram." Dan yang kedua dari Matius 14 ayat 20, "Mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, ketaatan membawa berkat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama masih hidup di dunia ini, kita tak akan dapat menghindari dari masalah atau persoalan. Pemazmur menyatakan bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dalam Matius 14 ayat 13-21 dikisahkan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus dengan berbagai motivasi. Mereka adalah orang banyak yang mencari pengharapan, yang tidak dihargai, dan juga yang tertekan dalam berbagai persoalan. Ketika mereka mengikuti Yesus, orang banyak itu terancam kelaparan. Tetapi Yesus tidak membiarkan keadaan yang demikian. Yesus melihat orang banyak itu dan menaruh belas kasihan kepada mereka. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberi makan 5.000 orang. Murid Tuhan Yesus berkata, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Secara akal manusia, hal itu sangat mustahil. Itulah sebabnya dengan berbagai alasan murid-muridnya berusaha lari dari masalah yang ada. Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Bawalah kemari kepadaku. Murid-murid ingin melempar tanggung jawab dengan menyuruh orang banyak itu pergi. Tetapi Yesus tidak mengizinkan hal itu. Yesus meminta para murid terlibat dalam keprihatinan dan solidaritas dalam semangat berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa mujizat terjadi adalah mulai dengan apa yang kita miliki. Allah mulai dengan di mana kita berada dan memakai apa yang kita miliki.
Di tangan para murid, 5 roti dan 2 ikan tidak banyak, tetapi di tangan Yesus 5 roti, 2 ikan menjadi berkat. Dengan berkata, "Bawalah kemari kepadaku," Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan tersebut, dan cukup, bahkan lebih untuk 5.000 laki-laki. Makna dari peristiwa ini bagi kita adalah serahkanlah apa yang kita miliki kepada Yesus. Yesus sanggup melipat gandakan yang sedikit akan menjadi banyak bila Allah ada di dalamnya. Tak ada masalah yang tak terselesaikan bila kita mau menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia sanggup mengubah masalah menjadi berkat. Mengubah tidak ada menjadi ada. Masalah terkadang diizinkan terjadi agar kita belajar berserah kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, dan tidak membatasi kuasa Tuhan dengan keterbatasan kita. Ketika 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan kepada Tuhan Yesus, Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Akhirnya 5.000 orang dikenyangkan, bahkan ada sisa 12 bakul. Yesus melakukan hal ini karena Yesus tergerak oleh belas kasihan. Awalnya murid Yesus merasa cemas dengan kondisi tersebut dan menyuruh agar mereka pulang, sebab tempat itu sunyi dan tidak ada makanan sama sekali untuk dimakan. Namun Yesus justru menyuruh murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Ada dinamika yang terjadi di tengah para murid yang mendengar kata-kata Yesus tersebut. Filipus segera menghitung uang yang ada, dan itu mustahil untuk bisa memberi semua orang makan. Andreas ikut mencoba menjawab perintah Yesus dengan mengatakan bahwa hanya ada 5 roti dan 2 ikan milik seorang anak. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita pernah menghadapi tantangan seperti para murid? Kita merasa tidak mungkin melakukan sesuatu dalam kondisi tertentu dan berharap Tuhan punya rencana yang lain yang bisa menjadi solusi agar kita terhindar dari masalah tersebut. Kita sering kali berkata, "Saya tidak sanggup," atau "Saya tidak mampu." Sama seperti seorang anak kecil yang membawa apa yang ada padanya kepada para murid. Para murid yang diundang Yesus untuk membawa apa yang ada pada mereka itu kepadanya. Dan terjadilah mujizat itu. 5.000 orang makan sampai kenyang, dan masih terdapat sisa sebanyak 12 bakul. Di dalam kitab Imamat 26 ayat 1-13 disebutkan bahwa Allah tidak hanya melepaskan umatnya dari perbudakan Mesir, tetapi juga membuat perjanjian dengan mereka. Di dalam perjanjian itu umat Israel dipanggil untuk taat kepada Allah. Ketaatan dimulai dari hal sederhana, yaitu larangan membuat patung atau tugu untuk disembah. Ketaatan melalui perayaan Sabat. Melalui perayaan itu umat Israel diajak untuk berfokus kepada Allah. Allah berjanji akan memberikan berkat bagi mereka yang taat. Berkat yang dijanjikan Allah dalam nas ini begitu banyak dan besar, antara lain musim yang baik untuk menanam, berdiam dalam negeri yang penuh damai sejahtera, lenyapnya binatang buas pengganggu ternak dan manusia, dan memberi keturunan yang banyak. Dengan janji itu umat Israel tidak lantas diam saja. Mereka yang menerima janji berkat Allah harus tetap bekerja keras. Mereka baru mengerjakan ladang,
harus mengerjakan ladang, menanam dan mengirik. Lewat kerja keras berkat Allah dinyatakan. Ketaatan kepada Allah adalah kunci menyambut perjanjian Allah dan manusia. Dalam perjanjian itu Allah menyatakan akan memberikan berkat kepada manusia dan manusia meresponnya melalui ketaatan yang dinyatakan di dalam kerja keras. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui kedua firman ini Yesus berbagi nilai-nilai kehidupan kepada orang banyak, yaitu tentang belas kasihan yang dilakukan dengan tindakan nyata. Dia adalah Tuhan yang peduli dan mau berbagi, bahkan dirinya seutuhnya diberikan bagi keselamatan dunia. Belas kasihan Yesus itu disebut compassion, artinya bukan sekedar berkata aduh kasihan, tetapi ada unsur ikut merasakan empati dan simpati. Bukan hanya merasakan kasihan di dalam hati, tetapi ia melakukan sesuatu, memberi makan 5.000 orang. Tindakan Yesus menunjukkan bahwa ia memberi tempat dalam hatinya bagi orang lain yang membutuhkan. Yesus dan anak kecil itu menjadi contoh teladan agar kita mau berbagi segala yang kita punya bagi orang lain. Ini bukan tentang besar kecilnya yang kita punya, juga bukan tentang mencari solusi untuk menjawab persoalan, tetapi berbagi apapun yang kita punya dan menyerahkannya kepada Tuhan untuk diberkati dan membuatnya mampu menjadi jawaban bagi kebutuhan orang lain. Saat kita berbagi dengan orang lain dengan tulus dan mengundang Tuhan untuk memberkati apa yang kita berikan itu, maka tidak ada yang sulit dan mustahil. Sebaliknya kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, dan melalui firman-Mu Tuhan sudah mengajar kami bagaimana kami boleh peduli pada sesama kami. Kami boleh membagikan apa yang kami miliki, dan biarlah Tuhan apa yang kami miliki kami bisa syukuri sehingga Tuhan berkati dan kami boleh pakai untuk memberkati bagi sesama kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk sepanjang hari ini ya Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, memberkati kami. Biarlah Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan, jauhkan kami dari kuasa-kuasa sakit penyakit. Biarlah Tuhan Kau yang membentengi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.